Kisah seorang wanita bernama Juwita yang memiliki berat badan berlebih. Namun terlepas dari itu, Juwita mempunyai suara emas yang indah. Karena bakatnya itulah, Juwita berkarir sebagai penyanyi bayangan untuk menyanyikan lagu yang dibawakan oleh primadona terkenal bernama Eva. Suatu hari, Juwita yang sering merasa sedih karena berat badannya mempunyai kesempatan melakukan operasi plastik untuk menjadi sosok wanita cantik dan bertubuh ideal. Film dibuka ketika Juwita yang sedang bekerja sebagai operator call center di sebuah aplikasi layanan khusus pria kesepian. Juwita senang melakukan pekerjaan ini karena tidak memerlukan wajah cantik dan bertubuh ideal, hanya butuh suara yang indah dan menggoda untuk meladeni para pria kesepian. Untuk menjaga privasinya, Juwita menamai dirinya dengan sebutan Mawar Merindu. Juwita adalah sosok yang baik, sederhana dan pekerja keras. Juwita cukup bahagia dengan kehidupannya, namun ia sering merasa sedih ketika orang-orang di sekelilingnya sering membuli karena berat badannya. Seringkali Juwita mengabaikan rasa sedihnya, ia hanya fokus bekerja untuk membiayai ayahnya yang sakit. Setiap hari ada banyak jenis-jenis pria aneh yang Juwita layani melalui telepon, bahkan ada seorang dokter yang jadi pelanggan setianya. Setiap malam dokter tersebut selalu rutin mendengarkan suara Juwita sambil berfantasi liar dengan obrolan-obrolan yang nakal. Pekerjaan utama Juwita adalah sebagai penyanyi di bawah naungan sebuah label musik, meski hanya sebagai penyanyi bayangan saja, karena label musik tersebut hanya butuh suara Juwita untuk mengisi suara seorang primadona bernama Eva. Eva adalah seorang talent yang sedang diorbitkan menjadi penyanyi. Eva memiliki paras yang cantik dan tubuh yang ramping. Namun Eva mempunyai sifat sombong dan suaranya yang fals. Oleh karena itu, ketika Eva sedang bernyanyi di atas panggung, suara Juwita lah yang digunakan untuk mengisi suara Eva yang sedang bernyanyi. Suatu malam, Eva sedang menggelar show pertamanya. Terlihat Juwita yang membantu Eva di belakang layar. Sempat terjadi insiden kecil. Juwita yang ikut menari karena terbawa suasana lagu membuat kaki Juwita tersangkut kabel hingga membuatnya terjatuh. Untung hal itu bisa diatasi dengan baik oleh seorang produser bernama Andre dan show pun berakhir dengan sukses. Namun akibat insiden itu membuat Eva kesal pada Juwita dan langsung menghampiri Juwita dan memarahi Juwita sambil menghina fisiknya. Badan lu kegedean, nyanyi aja yang benar udah. Tak berapa lama, Andre menghampiri Juwita untuk menanyakan keadaannya akibat insiden terjatuh tadi. Andre juga mengucapkan terima kasih karena Juwita telah bekerja dengan baik sehingga show berjalan lancar. Namun ucapan apresiasi dari Andre sambil memeluk Juwita tersebut ternyata disalahartikan oleh Juwita. Ia mengira jika Andre menyukainya. Lalu di lain kesempatan, tampak Juwita yang sedang makan malam bersama dengan sahabatnya yang bernama Yara. Juwita yang memiliki tubuh besar membuatnya selalu makan dalam porsi banyak hingga membuat seorang pelayan restoran kesal karena harus bolak-balik mengantar makanan ke meja Juwita. Kepada Yara, Juwita sering menceritakan keluh kesahnya, termasuk soal Andre, yang dengan pedenya Juwita mengatakan bahwa Andre menyukainya. Tapi hal itu langsung dibantah oleh Yara. Banyak wanita cantik di sekitar Andre, ucap Yara. Jadi tak mungkin Andre menyukai Juwita. Kemudian Yara mengingatkan Juwita agar jangan terlalu cepat menyukai seseorang karena nanti bisa dimanfaatkan. Sejenak Juwita teringat masa kuliahnya. Saat itu Juwita menyukai seseorang, tapi ternyata Juwita hanya dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas-tugas kuliahnya saja. Karena kejadian itu menyebabkan Juwita depresi hingga ingin mengakhiri hidupnya dengan meminum obat penenang dalam jumlah yang banyak. Tapi bukan kematian yang ia dapat, malah Juwita tertidur di lantai dalam waktu yang cukup lama, sampai membuat orang-orang di sekitar mengira Juwita telah mati. Pulang dari makan malam, Juwita dan Yara mampir ke sebuah tempat pembuatan tato. Mereka pun memilih gambar yang sama sebagai simbol persahabatan mereka. Gambar Hakuna Matata mereka pilih karena memiliki arti semua akan baik-baik saja. Keesokan harinya setelah bekerja, Andre berbaik hati mengajak Juwita untuk pulang bersama. Saat itu Andre mengundang Juwita untuk hadir di pesta ulang tahunnya yang akan dirayakan di sebuah klub.
Juwita pun berjanji akan hadir di ulang tahun tersebut. Tak berapa lama, Juwita minta diturunkan di pinggir jalan. Ia beralasan ingin singgah di rumah temannya, padahal yang sesungguhnya Juwita ingin mengunjungi ayahnya yang dirawat di rumah sakit jiwa. Hal ini Juwita rahasiakan ke semua orang kecuali Yara. Juwita tak ingin menerima iba dari orang lain. Di dalam mobil, Andre menemukan buku catatan Juwita yang tertinggal. Andre sempat membuka buku tersebut dan melihat simbol Haguna Matata yang digambar oleh Juwita. Sesampainya di rumah sakit, terlihat kondisi ayah Juwita yang memprihatinkan. Diketahui setelah ibu Juwita meninggal, sang ayah menjadi stres hingga kondisi jiwanya terganggu. Saat ini ayah Juwita tak lagi mengenali putrinya itu. Tapi meskipun begitu, Juwita masih sangat menyayangi ayahnya dan ia selalu bekerja keras untuk pengobatan sang ayah. Saat itu Juwita bercerita pada ayahnya bahwa sekarang ia sudah menjadi penyanyi seperti cita-citanya ketika kecil. Juwita juga cerita jika sekarang ia sedang dekat dengan atasannya di kantor. Juwita minta didoakan agar ia kelak berjodoh dengan atasannya tersebut. Paginya Juwita mendapatkan bingkisan dari Andre berisi gaun yang akan ia pakai saat ultah nanti. Bingkisan itu ia tunjukkan kepada Yara. Lagi-lagi Juwita dengan pedenya mengatakan feelingnya benar bahwa Andre menyukainya. Juwita pun hadir di pesta dengan mengajak Yara. Juwita langsung menghampiri Andre dan mengucapkan selamat. Saat itu Richard, kakak Andre, meminta Juwita untuk melepas mantel yang dipakainya. Dengan polos Juwita lalu melepasnya karena gaunnya yang cukup ketat membuat tubuh gemuknya terlihat sangat jelas. Tak berapa lama suasana menjadi kacau ketika Eva datang menggunakan gaun yang sama. Diketahui ketika Andre memberikan gaun itu pada Juwita, asisten Eva mengetahuinya dan Eva dengan sengaja membeli gaun yang sama dengan Juwita. Hal itu Eva lakukan untuk menyindir dan mengejek Juwita bahwa Eva lah yang cocok dan lebih pantas untuk menggunakan gaun tersebut. Juwita pun sakit hati lalu pergi meninggalkan acara pesta ulang tahun Andre. Andre yang tak terima kemudian menegur Eva. Eva tak menyangka bahwa Andre akan marah karena Eva menganggap jika ini semua hanyalah candaan saja. Andre lalu berkata bahwa Juwita lah yang membuat Eva bisa seperti sekarang ini. Juwita memiliki bakat, hanya sayang dia gemuk dan tidak cantik seperti Eva. Kalau Juwita cantik dan tidak gemuk, pasti ia akan terkenal sama seperti Eva. Sayangnya perdebatan antara Andre dan Eva didengar sepotong oleh Juwita dan Juwita menyalahartikan ucapan Andre tersebut. Juwita pulang ke rumah dengan perasaan hancur. Juwita pun berniat mengakhiri hidupnya, tapi tak berapa lama tiba-tiba Juwita mendapatkan panggilan dari aplikasi layanan pria-pria kesepian dan terhubung dengan pelanggannya yang berprofesi sebagai dokter. Dari obrolan itulah Juwita mendapatkan ide terkait masalahnya. Esoknya Juwita mendatangi sebuah klinik kecantikan untuk merubah penampilannya. Saat itu Juwita berkonsultasi dengan seorang dokter bedah plastik yang bernama Dr. Erik. Dari sini Juwita tahu bahwa biaya operasi plastik sangatlah mahal dan Juwita tak punya uang sebanyak itu. Juwita bernegosiasi agar biayanya dapat dicicil, tapi Dr. Erik malah mengusir Juwita. Tolong buntelan kentut nih, suruh pulang aja lah. Namun Juwita yang sudah berambisi untuk merubah penampilannya lalu menunjukkan rekaman Dr. Erik yang sedang merayu dirinya melalui aplikasi layanan pria-pria kesepian. Ternyata Dr. Erik adalah salah satu pelanggannya yang selalu menghubungi Juwita setiap malam. Sontak Dr. Erik terkejut. Wanita bernama Mawar Merindu yang setiap malam menemaninya adalah sosok wanita bertubuh gemuk yang ada di hadapannya sekarang. Dengan sedikit ancaman, Juwita lalu meminta tolong lagi kepada Dr. Erik agar bisa merubah dirinya menjadi lebih cantik dan bertubuh ideal. Akhirnya meskipun dengan berat hati, Dr. Erik bersedia membantu Juwita. Setelah itu Juwita pergi ke tempat ayahnya untuk berpamitan karena selama beberapa bulan ke depan ia tak bisa mengunjunginya. Akhirnya tibalah saatnya Juwita menjalani operasi plastik dan sedot lemak. Tak ada satupun orang yang tahu. Juwita menghilang begitu saja tanpa memberitahu siapapun. Hal itu membuat Andre kebingungan karena suara Juwita begitu dibutuhkan. Akhirnya semua kontrak show Eva dibatalkan,
termasuk rekaman lagu terbaru Eva yang terpaksa ditunda sampai pihak label musik menemukan orang yang suaranya mirip dengan Juwita. Eva yang kesal lalu mendatangi kediaman Juwita, tapi ia tak menemukan siapa-siapa di sana. Eva hanya menemukan berkas tentang ayah Juwita. Terpintas ide dalam pikiran Eva jika ia akan ke rumah sakit untuk mencari informasi tentang Juwita. Sesampainya di rumah sakit, terlihat ayah Juwita tak bisa diajak berkomunikasi karena memang sedang mengalami gangguan kejiwaan. Karena tak mendapatkan informasi apapun tentang keberadaan Juwita, Eva dan juga Andre harus menelan kekecewaan. Beberapa bulan kemudian, operasi plastik yang dijalani Juwita berjalan dengan lancar dan hasilnya sungguh luar biasa. Juwita menjelma jadi sosok yang cantik dan bertubuh ideal. Suatu hari karena sudah lama tak pernah keluar, Juwita melepas rasa kangennya pergi ke sebuah pusat perbelanjaan. Tak disangka di sana Juwita melihat Andre yang sedang menemani Eva berjualan mempromosikan produk sebuah panci, karena Eva sekarang sudah tak pernah lagi tampil sebagai penyanyi. Kan jualan panci. Maaf mas. Setelah beberapa bulan menghilang, akhirnya Juwita bertemu lagi dengan Yara di kantor polisi. Setelah sebelumnya Juwita mengalami insiden di jalan di mana ia menabrak sebuah taksi. Juwita diperiksa karena wajahnya sangat berbeda dengan foto yang tertera di kartu SIM-nya. Oleh karena itulah, Yara dipanggil untuk membenarkan bahwa ia adalah Juwita yang sama dengan yang ada di kartu SIM miliknya. Awalnya Yara tak mengenali Juwita. Yara baru percaya setelah Juwita menunjukkan tato yang sama dengan tatonya. Mereka lalu melanjutkan obrolan ke sebuah restoran. Di sana Yara menceritakan jika Eva terpaksa menunda rekaman single albumnya karena sampai sekarang pihak label musik belum menemukan penyanyi yang bersuara persis seperti suara Juwita. Lalu muncul ide brilian di kepala Juwita. Ia berencana mengikuti audisi untuk menjadi penyanyi bayangan Eva karena ia yakin takkan ada orang yang mengenali dirinya. Tak lama muncul pacar Yara yang bernama Rizky. Yara mengenalkan Rizky kepada Juwita dengan panggilan Angel. Nah, sejak saat itu, nama Angel menjadi identitas baru bagi Juwita. Diketahui Rizky adalah sales obat pelangsing. Ia selalu memaksa Yara untuk membeli dan memakai obat pelangsing yang ia tawarkan. Yara yang sayang terhadap pacarnya tak pernah menolak permintaan Rizky. Saat Rizky pergi, Juwita mencoba menasihati Yara agar tidak usah menggunakan obat pelangsing karena khawatir ada zat berbahaya yang terkandung di dalamnya. Yara menjawab bahwa ia terpaksa karena Rizky sering menyebutnya sudah mulai terlihat gemuk. Keesokan harinya, Juwita mengikuti audisi untuk menjadi penyanyi bayangan Eva. Juwita memperkenalkan dirinya dengan nama Angelica. Kemudian ia pun menunjukkan kemampuan bernyanyinya. Andre dan Richard begitu terpukau dengan suara merdu Angelica. Mereka pun resmi mengajak Angelica untuk bergabung ke dalam label musik milik mereka. Kecantikan Angelica ditambah suaranya yang bagus membuat Andre dan Richard ingin mengorbitkannya menjadi penyanyi pendatang baru, bukan sebagai penyanyi bayangan Eva. Akhirnya Angelica pun mulai dibuatkan single pertamanya. Setelah dirilis, tak disangka-sangka single pertama Angelica berhasil menduduki tangga lagu terbaik di Indonesia. Hal ini tentu membuat Eva merasa tersaingi dan membuat Eva terus berusaha mencari keberadaan Juwita dengan pergi ke rumah sakit, berharap ayah Juwita akan memberi informasi tentang Juwita saat ini. Eva lalu memberitahu Andre jika ia akan terus berusaha mencari Juwita agar album keduanya secepatnya bisa dirilis. Andre justru marah mendengarnya. Andre lalu menyuruh Eva untuk latihan vokal agar tak bergantung pada suara orang lain. Tanggapan Andre tentu membuat Eva kesal. Saat itu ayah Juwita memberikan Eva nasihat yang membuat Eva terdiam setelah mendengar nasihat itu. Tapi kamu tidak bisa memaksakan harapan. Di hari berikutnya, Angelica terlihat sedang melakukan rekaman untuk lagu keduanya. Namun Andre tampak tidak puas dengan performa Angelica. Andre lalu memperlihatkan video Juwita ketika mengikuti audisi untuk menjadi penyanyi bayangan Eva.
Di momen ini, Andre yang belum menyadari bahwa Angelica adalah Juwita, meminta Angelica untuk mengikuti Juwita yang pandai dalam menghayati sebuah lagu sehingga enak didengar. Angelica lalu bertanya kepada Andre, apakah ia harus mengikuti wanita gendut yang ada di video itu. Andre pun langsung menegur Angelica untuk menjaga ucapannya, karena Juwita yang ada di video itu adalah wanita spesial di hatinya. Angelica terharu mendengarnya. Ternyata selama ini Andre menganggap Juwita spesial meskipun ia tidak cantik dan bertubuh gemuk. Seketika Angelica menyesal karena telah berbohong. Terpintas di pikirannya untuk mengakhiri penyamarannya dan mengakui siapa dia sebenarnya. Keesokan paginya, Angelica meminta pendapat Yara tentang rencananya yang ingin membuka identitas aslinya kepada Andre. Yara menjawab, tidak semua laki-laki mau menerima wanita yang sudah melakukan operasi plastik. Angelica pun tersinggung mendengar perkataan Yara. Lantas terjadilah perdebatan di antara mereka berdua hingga berujung pada pertengkaran. Pernyataan Yara tadi ternyata memang benar, karena ketika Angelica bertemu Andre, ia mengurungkan niatnya untuk mengungkap jati dirinya. Setelah sebelumnya, Angelica bertanya pada Andre bagaimana pendapat Andre terhadap wanita yang operasi plastik. Andre menjawab jika ia lebih senang dengan wanita yang natural apa adanya. Di satu waktu tanpa sengaja Angelica mendengar Eva yang sedang melatih vokalnya. Kemudian Angelica menghampiri Eva dan terjadilah percakapan di antara mereka. Eva mengatakan bahwa ia akan segera menyingkirkan Angelica. Mendengar hal itu, Angelica memberikan nasihat yang biasa ayahnya sampaikan. Aku memaksakan semua harapan kamu untuk selalu sesuai ya, selalu papa aku bilang ke aku dari aku kecil. Dari apa yang dikatakan Angelica tadi, membuat Eva mulai sedikit mengetahui keberadaan Juwita. Suatu hari Angelica mendapatkan kabar jika Yara masuk rumah sakit akibat overdosis obat pelangsing. Saat itu tepat pertama kalinya Angelica akan tampil live di televisi. Namun Angelica memilih ke rumah sakit menjenguk Yara. Angelica tampak sedih karena melihat sahabatnya telah dimanfaatkan oleh pacarnya untuk membeli obat-obat pelangsing. Saat itu Angelica bertemu Rizky yang hendak menjenguk Yara. Angelica langsung melampiaskan amarahnya kepada Rizky dan mengancam agar Rizky menjauhi Yara. Dari kejadian itu, hubungan antara Angelica dan Yara pun kembali membaik dan acara live perdana Angelica di televisi pun berjalan dengan sukses. Semua orang menikmati lagu yang dibawakan oleh Angelica. Keberhasilan yang diperoleh oleh Angelica kemudian dirayakan bersama Andre. Di momen ini terlihat Andre yang mulai menyukai Angelica. Saat Andre pamit sebentar, Angelica menggambar simbol Hakuna Matata pada sebuah tisu. Lalu Angelica yang mengantuk tertidur di sofa. Di sanalah akhirnya Andre tahu siapa Angelica sebenarnya setelah ia melihat simbol yang sama dengan yang ia pernah lihat di buku catatan Juwita. Beberapa hari kemudian, Andre dan Richard membuat perayaan untuk kesuksesan album pertama Juwita. Saat itu terlihat Andre mulai bersikap acuh pada Angelica karena merasa dibohongi. Tak lama muncul Eva yang datang dengan membawa kejutan. Eva membawa ayah Juwita. Di momen itu, Angelica hanya terdiam, seolah ia tak mau mengakui jika itu adalah ayahnya. Yara yang kelihatan marah pada sikap Angelica, lalu membawa ayah Juwita keluar dari sana. Setelah kejadian itu, Angelica menghampiri Andre untuk mengungkap semuanya. Di momen ini justru Andre langsung berkata pada Angelica bahwa ia sudah tahu yang sebenarnya. Juwita pun meminta maaf pada Andre dan mengatakan alasan mengapa ia melakukan kebohongan ini. Semua ia lakukan atas dasar ucapan Andre beberapa waktu lalu saat berdebat dengan Eva di momen ulang tahun Andre, bahwa jikalau Juwita cantik dan tidak gemuk, sudah pasti akan menjadi penyanyi terkenal. Juwita merasa sakit hati dengan ucapan Andre itu dan sudah lelah atas penghinaan yang sering ia terima. Mendengar pengakuan Juwita, Andre pun merasa bersalah dan mencoba menenangkan Juwita agar Juwita bisa tampil maksimal pada konser pertamanya esok hari. Disinilah akhirnya momen identitas Angelica disudahi, karena ketika Angelica mulai menyanyikan lagu, ayah Juwita muncul dan naik ke atas panggung.
Dan ketika Richard meminta ayah Juwita untuk turun, seketika Angelica menghentikan konsernya dan membiarkan ayahnya tetap di atas panggung. Dan selanjutnya, Angelica memanfaatkan momen tersebut untuk meminta maaf pada seluruh penggemarnya, dan ia mengungkapkan jati dirinya yang sesungguhnya. Dengan sangat tenang, Juwita menceritakan perjalanan hidupnya yang dulu bertubuh gemuk dan menjadi bahan ejekan. Tapi meski begitu, ia tetap berusaha mengejar cita-citanya walau hanya menjadi penyanyi bayangan. Kemudian Juwita juga mengenalkan ayahnya yang sedang sakit setelah ibunya meninggal. Dari pengakuan Juwita ini, akhirnya membuat semua orang tersentuh, dan selanjutnya mereka memberikan supportnya kepada Juwita untuk menjadi penyanyi yang sukses. Waktu pun berlalu, kini Juwita telah menjelma menjadi diva pop Indonesia. Juwita juga telah menjalin hubungan yang bahagia dengan Andre. Di sudut berbeda, Eva yang sekarang sudah tak lagi bernyanyi beralih menjadi seorang YouTuber yang membuat konten berpura-pura sebagai pengemis. Namun sial, Eva tertangkap razia oleh petugas sosial.